Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan saya yang saya hormati, Pak Idam, dan juga teman-teman anggota dewan yang terhormat. Terima kasih dari kesempatan untuk berbicara di hadapan kalian. Ini saya akan memberikan sedikit prolog saja tentang garis besar hal-hal yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman. Prinsipnya, maaf sekali lagi saya ulang, kalau saya itu tidak terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Saya sukanya minggu perluasan dengan cara muhawarah, bukan musyawarah. Tidak tahu apa perbedaan musyawarah dan muhawarah. Muhawarah itu dengan penuh hati, kesimpulan hati. Makanya ada muncul sekarang teman-teman DPR didatangi oleh orang yang diperjuangkan. Katanya rakyat ini datang, ini kan rakyat. Teman-teman DPR ini yang wakil rakyat. Rakyat datang, tidak ada yang membunuh ini, jangan. Ini tidak terbiasa dengan muhawarah. Mengayat wacana muhawarah. Ibu baru oh iya, banyak yang belajar. Yuk, ini yang gini, Pak Wondo, Pak Umam, Pak Edi, dan juga Pak Martono. Ini beberapa bulan yang lalu, beberapa bulan yang lalu kita selalu dihadiri banyak orang. Tidak tahu mereka itu menganggap saya itu okong apa pakai mungkin sangkar. Ini campur aduk di bahasanya. Saya sebenarnya tidak ada keinginan untuk menolong mereka tidak. Tapi ketika ini sudah banyak sekali hal-hal yang perlu dibenahi, maka kita sepakat dengan Pak Idam. Tadi mohon koreksi kepada Pak Wondo, saya Dewan Ketua Forum Wonosobo 1. Karena Forum Wonosobo 1 ini sebuah organisasi yang didirikan dengan dasar muhawarah itu, jadi kolektif, tidak ada ketua. Mohon maaf. Di surat itu administrasi aja. Administrasi. Kita inisiator, Pak Idam dan inisiator aja. Ketuanya teman-teman ini yang memberikan, yang jadi ketua yang susun teman-teman, kita cuma ikut nyembunyi saja. Ini catatan. Wonosobo yang saya amati, ini harus ada banyak pembenahan. Cuma ada beberapa teman-teman dari kerajaan penguasa atau mereka mengklaim sebagai penguasa, ini sudah bertindak sangat lalai, melampaui batas, israf. Ini yang akan nanti disampaikan oleh teman-teman saya. Dan kami sendiri setidaknya sudah 2 kali semenjak kepemimpinan Wonosobo baru ini. Nah ini agar tidak, karena ini menyambut hajat orang banyak, maka saya dan Pak Idam bersepakat untuk menyalurkan ini agar menjadi kanal seperti Pak Wondo tadi katakan, agar tidak menjadi bencana banjir yang besar. Nah, semoga nanti bisa disampaikan kepada beliau. Intinya begini, Pak Wondo, ini untung sekali kita di Pak Agus itu memberikan pesan-pesan banyak. Pak Agus ketika berangkat memberikan khutbah dan nasihat. Harusnya presidennya tidak seperti itu. Harusnya presidennya tidak seperti itu. Cuma karena ya beliau masuk harus mentaati. Jadi kita sampaikan dengan cara yang baik dan tidak akan menyinggung siapapun. Artinya saya ini cuma satu, tolong sampaikan kepada Pak Bupati, tolong sampaikan kepada Pak Sekda dan seluruh orang-orang yang merasa menjadi pejabat di sini.
satu hal, tolong anggenipun mengelola pemerintah HAM di Wonosobo ini benar-benar berdasarkan nurani. Ini satu. Nomor kali, memang kita tahu dalam proses politik ada orang yang berjasa dan lain sebagainya. Mereka ini tolong diberi ruang yang jelas. Nah, iki si A, anggap iki orang itu wabeh. Ada salah, ya beberapa orang mohon maaf ini yang ngosek wabeh dioset. Ini tidak, akhirnya soal bahasa kasarnya soal rakus. Ini dengan pelan saya ngomong rakus. Ini saja. Artinya ini peran dari berarti penting sekali untuk mengkafe, untuk memberikan tugas dan kewenangannya tidak berlebihan. Atau mungkin justru selama ini Pak Bupati ini tidak pernah komunikasi dengan beliau-beliau ini sehingga beliau tidak tahu arahnya kemana. Nah, ini mau disampaikan kepada Pak Bupati. Itu satu. Saya mengenai apapun level dan besarnya orang seorang pemimpin itu tolong ditinggalkan ditanggalkan. Ya, ini menyangkut banyak hal. Jangan sampai saya sebagai orang NU ketika menjadi tokoh dan pemimpin, saya hanya memungkinkan orang NU. Ini bahaya. Dan sebaliknya dan seterusnya. Ini sudah terbaca oleh masyarakat seperti itu. Lebih-lebih adalah sekretaris UNO NU. Ini kalau sampai ada seperti itu, ini saya yakin tidak akan sama, tidak akan husnul khotimah. Yang ketiga, kepada teman-teman DPR atau tim sukses atau siapapun, jangan pernah menghina atau mengecilkan orang lain. Ojo dimeh pulau wong binangun nyoror di orang kalian atau sebaliknya, jangan. Ini memantik dan mengajak perang terbuka bahasa seperti itu. Ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai dimeh pulau wong binangun, jadi pulau ngomong aku rarti kalau wong jiwa wong kali beber. Jangan. Ini suatu geruduk wong kali beber tenang. Ini bersifat personal, tapi saya mohonkan untuk disampaikan kepada kalian. Tahu siapa itu? Kalau tidak, pasti saya jamin tahu siapa akan menyesal seumur hidup. Itu saya kira. Ini agak berlebihan saya atau emosi kan memang terbawa ini dari masukan dari teman-teman luar biasa, suara luar biasa arogan. Jadi jangan sampai seperti itu. Ini tidak baik. Mohon maaflah diberi kesempatan kepada kaum baik sing kerjane yang beriti sumritan ya ora usah dirusui atau bentuk baiknya dan lain sebagainya. Itu nanti harus disampaikan lebih teknis. Saya kira itu saja. Saya terima kasih kepada Pak Idam yang mengajak saya dan rekan-rekan untuk bisa menyampaikan inspirasi seperti ini. Karena teman-teman pulau itu betul biasa dialog dengan ini Pak. Saya tidak tahu caranya, saya sendiri tidak tahu. Jadi alhamdulillah dia mulai diberitahu cara-cara ini. Saya kira itu kita tidak ada dendam. Saya noblos Pak Afif. Tidak ada dendam dengan Pak Afif. Ya tidak tahu. Saya enggak. Cuma monggo yang baik. Ini dibatasi saya agar Wonosobo ini menjadi lebih saya. Saya tidak punya agenda untuk Pak turun ke Pak. Sinten apa itu Pak? Turun ke kok sini akan diberusak. Turun ke pindah sini. Tidak ada agenda. Ini saya ingin memberikan masukan kepada beliau. Kalau beliau sudah tahu dan kalau beliau tidak tahu, berarti orang-orang ini senantiasa memanfaatkan nama besar Pak Afif itu yang haram hukumnya itu. Mohon disampaikan. Makanya saya minta tadi dari teman-teman PDI Pak Kadir, mungkin karena sering nanti ketemu dengan Pak Afif. Begitu saja.
dari kami dan tentunya aspirasi dari tiap-tiap kelompok ini nanti akan menyampaikan secara lebih teknis Allah, dan itu saya yakin demi kebaikan Wonosobo yang kita cintai ini. Saya kira itu kita baru saja menengok tetangga kita, ya kan? Mana itu? Banjarnegara. Allah, jangan sampai kalau people power sudah, maka tidak ada yang berani melindungi. Tidak akan ada yang berani melindungi. Umpamanya saya tamsilkan, kalau 1 minggu orang 10.000 menetap di depan pendopo, wah itu isinya nasional. Oke, nah itu nanti jangan sampai hal-hal yang seperti ini, jangan sampai terjadi karena rasa mahabbah kita kepada para petinggi dan para tokoh-tokoh yang ada di Wonosobo. Itu kalau manusia ini cara bahasa di Pak Panji ini homo homini lupus belum omnium contra omnes. Ini ojo sampai dilakukan. Lah kita sebagai rukun arkanul ihtisab, ada yang mengatakan Pak Mahfud jangan ikut, nanti dikira preman. Preman tidak apa-apa. Saya mau dikatakan preman silahkan. Kalau saya datang ke sini dianggap preman, itu tentu pahalanya lebih besar ketimbang saya dianggap orang yang tidak ngapa. Nah, tapi kira-kira ini jahat tidak saya datang ke sini, Pak? Hah? Pak berarti senes ya. Terima kasih. Saya kira itu saja. Nilai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aspirasi saya itu menanggapi tentang masalah pasar yang tadi dibicarakan Bapak kami. Sudah selama ini jadi sampai sekarang belum terrealisasi digunakan kepada pedagang itu ada apakah? Itu satu. Keduanya masalah kekurangan PKL atau rukun dan sebagainya, itu menurut informasi sebetulnya menyampaikan ini sebetulnya bukan hak saya, tapi dari BPIB ataupun perdagangan yang ada di Pasar Induk Wonosobo. Tapi alhamdulillah saya ya pedagang Pasar Induk Wonosobo yang sudah selama ini dari 2014 sampai sekarang. Katanya kemarin kebakaran mungkin dialokasikan ke Nyon Sewu, jalan dan sebagainya tidak masalah. Tapi sekarang sudah jadi, kok belum dihuni, itu apakah? Itu satu. Keduanya tentang masalah kekurangan PKL atau lapak, ios dan sebagainya. Itu menurut informasi itu kan banyak sekali kurangannya. Itu kurangannya di mana? Itu mohon penjelasannya. Ketiganya mohon Pak. Ini kan Pasar Wonosobo itu milik daerah, bukan milik Cina atau Landa. Bahasanya Rita itu kan milik Cina, ya sih? Bukan orang Jawa Pak, Ida. Itu orang Cina. Kalau itu orang Cina, ya bahasanya kok digayakan dulu orang-orang Wonosobo. Misalnya lapaknya kurang, kiosnya kurang, Rita dipindah, itu buat kios atau PKL yang ada di Wonosobo, sehingga tidak mencari solusi kebingungan itu tidak. Itu seperti itu pinginnya dari warga masyarakat. Tolong itu karena pasar itu menurut saya untuk mencari ekonomi yang luar biasa dari Wonosobo sendiri. Menurut saya nyekolahkan anak saya sebagai pedagang, menurut saya bukan. Kalau tidak ada keuntungan dari pedagang, kapan saya bayar sekolah? Padahal kondisi Wonosobo pasar itu sangat besar sekali, bukan hanya pribadi saya, pedagang yang ada di Wonosobo, bahkan masyarakat yang ada di Wonosobo. Apabila itu pasar induk menjadi dihuni, maka ekonomi pasti akan berjalan sesuai yang ada dulu. Itu seperti itu Pak. Nah, apalagi yang lain-lainnya parkiran dan sebagainya itu untuk pendapatan dari pemerintah sendiri. Contoh, saya di samping saya itu pedagang, saya itu punya lapak atau basement yang dulunya itu bongkar muat, yang sebelah timur paling bawah. Tapi secara tidak langsung karena pasar Kobong, pasar kebakaran tidak
serta-merta ngomong sama saya yang punya lahan ke situ, langsung dibikin lapak. Saya pun kaget. Ya nuwun sewu Pak, dibikin lapak itu memang milik pemerintah untuk menolong masyarakat. Saya silakan saja, tapi tolong Pak, diberi saya sekitar 5 meter panjang 20 meter. Ya tidak apa-apa, tak dikasih. Tapi dengan setor, alhamdulillah sampai sekarang pun masih saya tetap setor dengan aplikasi yang ada di sini, yang sekarang udah dulunya 3 juta, yang sekarang hanya mau 500. Ya tidak apa-apa kan nggak ada jalannya Pak. Itu seperti itu. Misalnya ada akses jalannya mungkin tidak setornya mau 500 itu kebetulan seperti itu. Yang ketiganya, bahwa lapak yang dulunya hanya 5 meter kali 20 meter itu pun secara tidak langsung kalau ke pasarnya kurang diminta lagi untuk lapak lagi. Saya tidak kebagian, tapi ada salah-salah yang kiranya itu tidak dipakai sehingga saya gunakan untuk kepentingan saya dan anak buah saya, sehingga saya tetap setor sampai sekarang. Itu seperti itu. Yang paling terakhir mungkin Pak, ya, ini untuk catatan dari masyarakat atau dari pemerintahan Wonosobo jenengan sebagai anggota DPR yang mewakili kita semua, tolong sampaikan kepada beliau Bapak Bupati ataupun dinas-dinas yang terkait supaya segera menyelesaikan permasalahan pasar hidup yang ada di Wonosobo. Yang paling terakhir itu yang di tempat saya yang katanya buat kemarin desas-desusnya itu buat penambahan lapak atau penambahan kios, itu seharusnya tidak dipakai Pak. Alasannya saya itu sangat riskan karena apa Pak? Itu sudah gedung 21, gedungnya paling bawah, pengap, peteng. Sekarang saja yang sudah ada, notabene PKL suruh masuk ke situ tidak ada yang mau karena satu lembab, keduanya takut karena peteng, bahasa tidak ada angin untuk masuk ke situ buat pedagang apa saja itu sayuran busuk, sepatu jamuran, bako jamuran, nah itu tidak terpakai sampai sekarang. Nah mohon itu kedepannya untuk buat bukan muat yang ada di pasar hidup Wonosobo. Walaupun toh tidak dipegang saya, nanti dipegang kepada timnya Pak Bupati, Bapak Afif yang sekarang, itu tidak apa-apa. Yang penting itu bisa dijalankan sesuai amanah-amanah dari warga masyarakat Wonosobo. Karena pasar kalau tidak ada parkiran untuk di seluruh sisi itu tidak mungkin ramai. Itu bahasa seperti itu. Mungkin jenengan sudah tahu maksud tujuan saya seperti itu. Itu yang dari pasar sendiri. Terima kasih. Mungkin dari saya nanti bisa disambung lagi. Mohon dicatat Pak DPR itu nanti disampaikan kepada pimpinan-pimpinan yang ada di Wonosobo supaya mengklarifikasi masalah usulan ini. Sekali lagi saya akan mengulang-ulang tentang kaitannya dengan PKL, apalagi tadi juga sudah disinggung oleh beliau Bapak Yai, kaitannya memimpin dengan hati nurani. Dan ketika dulu kita ngotot di sini, teman-teman dikasih tempat untuk berjualan yang setiap minggunya, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Karena memang kondisi COVID ini ya masih tertatih-tatih. Dan kami menghendaki pasca COVID ini mohon nanti mungkin baik Perda maupun Perbuknya yang membahas isinya tentang penggunaan alun-alun, ada sedikit ruang yang diberikan untuk PKL pada setiap minggunya. Kenapa kok saya bersikukuh bahwa alun-alun itu dodol wae setiap minggu, paling-paling mau setiap minggu? Ini karena potensi yang ada di dalamnya itu sangat besar, baik dari segi ekonomi maupun segi keamanannya. Dari segi ekonomi jelas
waktu dulu kita masih berjualan di alun-alun itu kurang lebih pedagang 1.000. Insya Allah kalau dihitung itu pas lagi zaman budak-budaknya itu lebih dari 1.000. Itu kotor itu bisa masuk 1 M dalam 1 minggu. Berarti dalam 1 bulan dikalikan 4 itu sudah 4 M. Keuntungannya diambil katakanlah 35% untuk para pedagangnya. Ini yang pedagang yang saya survei, okay? Bukan dari yang kuli gendong, kuli panggul, yang ojek, yang angkot, terus parkir, lingkungan sekelilingnya, anggota masyarakat yang bersimbiosis. Karena dulu ada yang memang karena bakul kelilingan minuman saja yang ramai, itu tidak mampu untuk godok piyambak airnya, minta tolong kepada lingkungan di sekitarnya pun mendapatkan keuntungan. Jadi dampaknya itu multiplier efeknya itu luar biasa. Dari segi lapangan kerja itu juga mampu menyediakan lapangan kerja, karena pedagang-pedagang saja ini kalau pas hari Minggu apalagi menjelang hari raya itu mesti memakai tenaga rewak minimal 1 orang minimal, karena kalau melayani sendiri itu tidak mampu. Yang mestinya untuk menyediakan lapangan kerja ini tugasnya Pemda, dan kita berusaha, ternyata kita membantu tugas dari Pemda masalah penyediaan lapangan kerja. Kemudian dari segi perbankan pun, ketika Minggu itu masih bisa digunakan untuk berjualan, teman-teman itu harus utang itu lewani. Masalahnya sudah ada reng-rengan kira-kira untuk 1 minggu dapatnya sekian, nanti untuk cicilannya sekian, untuk kebutuhan hariannya sekian. Seperti itu. Dan juga rata-rata masyarakat ketika ada, kita melakukan survei waktu awal sudah mulai ada gonjang ganjing, alun-alun mau digusur, saya dengar, karena kita nggak pernah diajak untuk membahas, tapi saya baru dengar, saya harus digusur ya. Terus saya sama teman-teman itu, karena kebetulan saya juga anggotanya ada yang banyak pedagang keliling di setiap acara event-event dari besar Islam dan sebagainya. Saya bikinkan lembaran buku itu, saya bendel. Coba dengan ini nanti gendul-gendulasan cerita para masyarakat ketika alun-alun ada acara Minggu itu ada berjualan di situ, itu masyarakat itu responnya seperti apa? Ternyata responnya itu mungkin 99% itu positif. Yang 1% itu paling sebagian kecil dari ASN yang nggak setuju. Alasannya saya suruh nulis, alasannya kenapa alun-alun kok jenengan seneng alun-alun itu dibuka. Alasannya bervariasi. Ada yang untuk ngomong anak murah, ada untuk yang refreshing, ada yang yo timbang saiki jajan yang jopo di luar kota, ya mendingan karo ngempani rakyat Wonosobo sendiri, konsep-konsep bakul yang di Wonosobo. Gampangannya blonjo ngoten itu dengan teman-teman kita sendiri. Dan adanya alun-alun digunakan untuk berjualan itu sangat selaras dengan program Pemda yang katanya Sale of Java. Karena apa? Karena survei yang independen pun mengatakan waktu alun-alun masih ada orang yang berjualannya, itu destinasi wisata terbagus, teramai nomor 2 setelah Dieng. Jadi destinasi wisatanya paling bagus itu ya di alun-alun setelah Dieng. Yang datang ke alun-alun pun
itu banyak atau justru yang paling banyak bawa uang itu orang-orang luar kota. Karena ketika ditanyain dengan orang mana, saya orang Jakarta, apa kesini? Dia dari Dieng. Dengan orang mana, saya orang Bandung. Lagi belanja itu, karena memang dolan itu mesti nggak duit. Kalau luar kota itu mesti bawa uang banyak. Dari Dieng itu minggu nginep di Dieng, paginya turun ke alun-alun. Ada yang dari mana? Saya dari Pekalongan. Acara apa nih? Ini acara nengok anak di Unsik, nengok anak di Pondok. Kalian alun-alun sambil membawa anaknya. Nah, sebenarnya banyak sekali potensinya. Uli Panggul itu kalau pas hari Minggu itu rata-rata minimal 150.000 ada masukan. Makanya kalau pas hari Minggu cari kuli panggul itu sangat sulit karena memang sudah dibooking sama orang-orang dagang yang ada di situ. Sebenarnya banyak sekali potensi-potensi yang ada. Saya mohon ayolah setelah COVID ini nanti berlalu, kita itu dibikinkan payung hukumnya biar jualan di situ itu enggak diuprak-uprak. Setuju. Karena adanya setiap ada event ketika kita mau ya, karena untuk jualan nggak boleh dan sebagainya, kita mesti nanti benturannya sama Satpol. Ini sudah kangen saya pengen pagi ya. Tapi alhamdulillah sudah mulai. Padu Satpol. Tolong ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Kita sudah kerja untuk mengembangkan potensi Wonosobo yang lebih baik. Tinggal polesan-polesan yang diinginkan oleh Pemda itu seperti apa, kita diajak rembukan biar bisa sinkron. Karena kemarin data yang digunakan pun data sudah data ngapusi itu untuk pembuatan pergub. Saya bilang seperti itu karena apa? Hampir setiap ASN yang bilang itu ngomongnya sing dodolan iki wong luar kotanan kabeh. Ini surveinya apa? Kalau surveinya itu pas ada acara, misalnya ada acara hari jadi Wonosobo ataupun mungkin tanggal 1 Suro, itu ya ada kemungkinan memang luar kota banyak karena baliho itu dipasang di pinggiran jalan di mana-mana, mesti orang-orang berpikir karena memang Wonosobo itu umpama dibandingkan dengan kabupaten lain itu lebih tinggi. Pedagang itu kalau berjualan di sini itu yang Temanggung cerita, dodolan Wonosobo itu ramai. Magelang cerita, ayo dodolan Wonosobo ramai Wonosobo. Banyak juga seperti itu. Mungkin datanya yang dipakai itu. Ketika ada event-event besar didata. Ternyata KTP-nya luar kota. Atau mungkin yang ada luar kotanya mungkin punya asli orang Kalibeber. Karena kebetulan saya juga yang sebelah saya itu orang Kalibeber. Tetapi ketika berjualan itu dia cuma sebagai bosnya, kemudian yang suruh jualan itu anak-anak pondok. Anak-anak pondok yang kuliah yang itu berjualan. Lumayan dapat 45.000, 50.000 bisa dia untuk tambahan samu seperti itu. Ini kalau dijabarkan alun-alun itu, nah misalnya ada digunakan untuk berjualan, ya setidaknya membantu juga uang jajan anak-anak pondok seperti itu. Makanya sekali lagi kembali ke data yang ada itu untuk yang BPMAW dulu itu 400 jumlah anggotanya, yang 11 top yang luar kota cuma 11. Nah 11 itu yang 2 itu
orang Magelang, yang 3 orang Pekalongan, sisanya itu orang Banjar sama orang Temanggung. Dan cuma persentase itu yang dijadikan sebagai alat pukul yang luar biasa itu. Sing dotolan ngalon-ngalon wong luar kota kabeh. Seperti itu. Nah, makanya tolong ini dijadikan sebagai alat bahan untuk nanti membuat perda ataupun pergub yang sekiranya ada ruang, memberi ruang untuk PKL, biar PKL itu sedikit banyak juga membantu tugas kerja terkait tadi yang saya sampaikan.